Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ngeliatnya bingung muka kanan kiri nih, jadi jawab salahnya kompak biar ketahuan yang nggak jawab nanti. Yang nggak jawab pulangnya terakhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa jawab, mau ikhlas mau tidak nggak apa-apa. Mau teriak daripada nggak menjawab. Sekali lagi biar kelihatan semangatnya Palang 10 yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-sakina 'ala qulubil mu'minina al-muslimin وجعل الضياق على قلوب المنافقين الكافرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الآية. حضرة المكرم والمخترم para alim, para ulama, wa akhussu bidzikrina murabbi ruhi Raden Ki Haji Muhammad Faisal Abdul Hamid wa ahlihim syafahullahu bi syifa'in tamin la yughadir saqama amin. Al mukarram wal mukhtaram, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus ketua DKM kita Ustadz Muhammad Ihsan, yang ternyata saya di prank, giliran saya naik beliaunya kabur, giliran beliau naik saya suruh nontonin, masih ada. Maaf, bukannya gibah kan ada jenengan ini. Kan ngomongin di depan bukan di belakang. Semoga Pak DKM kita ini Allah beri kesehatan, amin. Allah beri kesabaran untuk ngebimbing kita semuanya, amin. Semoga beliau Allah beri keistiqomahan, amin. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Semoga diberi keturunan yang salihah, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Pak DKM. Dan yang kami hormati Ketua Gang sekaligus ketua acara di malam ini, kita doakan beliau karena beliau adalah salah satu penunjang suksesnya acara malam ini. Seandainya tidak ada beliau, insya Allah acara tidak lanjut, tidak ada ketuanya. Semoga beliau Allah beri keberkahan umurnya, kesehatan jasad dan rohaninya, amin. Semoga diberi kesemangatan dan ketabahan. Sebagai ketua gang di sini, wajar pasti banyak omongan yang tidak berkenan, terutama di telinga kita. Dan yang kami hormati tim hadrah, ini rekan-rekan kami, ada ustadz-ustadz yang sampai detik ini saya diundang lagi. Pas diundang saya doain beliau, ternyata doa kita belum terjawab sampai detik ini. Semoga kedua ustadz ini yang hadir di tengah-tengah kita, semoga hajatnya dikabul oleh Allah, amin. Yang mempunyai adik
Yang wanita tawarkan saja ke ustadz yang dua ini. Lihat kan, daripada masih pacaran lama ujung-ujungnya ini, mending udah jelas suaranya tadi Ustadz Irsyad, Masya Allah. Terus Ustadz Alif iramanya sampai menghayati banget beliau sampai, ya Allah luar biasa. Semuanya tim hadrah ini semoga Allah beri keberkahan, Allah beri kesemangatan untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kami hormati semuanya jajaran pemerintah, baik lurah, RW, RT semuanya, para bapak ibu yang hadir ke tempat ini. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, namun kami doakan semoga nama-nama panjenengan semuanya dikenal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nama-nama kita dikenal oleh Rasulullah. Semoga nama-nama kita mulai disetor oleh malaikat-malaikatnya Allah kepada Rasulullah, bahwasanya kita selaku umatnya yang setia mengadakan maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi sempat disindir oleh Pak DKM kita bahwasanya Rasulullah itu tidak pernah absen untuk hadir ke masjid. Ini tugasnya Pak Ketua Gang untuk menghidupkan kembali bagaimanapun caranya, ikhtiarnya, karena perjuangan Rasulullah dulu itu luar biasa. Alhamdulillah di malam ini kita semuanya Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di tempat yang mubarakah ini, yang panas tapi ada angin. Alhamdulillah, tetap bersabar Pak Bu. Insyaallah dengan kesabaran panjenengan semuanya Allah ampuni dosa-dosa kita, amin. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi yang sangat agung, Nabi kekasihnya Allah, yang sudah disanjung-sanjung tadi oleh para ustadz-ustadznya. Begitu mulianya Nabi Muhammad. Mari kita sampaikan salam kita kepada beliau dengan membaca as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Semoga kita dikenal, benar-benar dikenal nama-nama kita semuanya oleh Rasulullah. Amin. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, temanya adalah meneladani akhlaknya Rasulullah, terutama bapak-bapak ini yang merasa bapak-bapak, kok saya belum. Tadi saya dipanggil Kiai Rohman itu sebenarnya nggak nyaman. Saya masih belum tua. Kan biasanya kalau kiai itu udah banyak anaknya gitu. Saya baru satu. Jadi diri kita berkumpul di tempat ini tidak lain yaitu bentuk cintanya kita kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Pernah berjumpa dengan Rasulullah? Yang pernah pulang duluan, beneran? Nggak apa-apa, karena saya kalah. Ayo angkat tangan, siapa yang pernah bermimpi berjumpa langsung dengan Rasulullah? Tapi ciri-ciri ini ntar saya tanya ke istrinya, semuanya bapak-bapak ini. Saya ustadz, saya tanya ke istrinya. Suaminya kalau nggak mandi seharian atau 2 hari bau nggak? Kalau masih bau berarti bohong. Karena kalau pernah berjumpa dengan Rasulullah, pernah bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, tetap wangi meskipun nggak mandi. Kalau masih bau ketek, bau keringat, jangan ngaku-ngaku pernah bermimpi Rasulullah. Tenang, insya Allah kan saya dikasih waktu tadi, kan dikasih random acaranya saya, kurang lebih 1,5 jam. Intinya nanti kalau udah waktunya selesai, udah ustaz itu aja. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala,
Sampai detik ini masih aneh. Sebelum saya masuk ke tema, masih ada sebagian golongan yang mengatakan bahwasanya maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini kok pada bengong semuanya sih? Mengatakan tetap itu adalah bid'ah yang dolalah. Bid'ah yang dolalah itu berarti mengadakan hal yang baru, yang mana dolalah itu adalah menyesatkan. Mohon maaf apabila ada yang tidak sejalur dengan saya. Cuman saya akan mengkaji biar diri kita ini tidak salah paham dengan kajian-kajian yang pernah kita simak, baik di YouTube-nya, di TikTok-nya, di Facebook-nya, di Instagram-nya, di media-media yang lainnya. Ketika kita kaji kembali tentang bid'ah, bid'ah itu sebenarnya adalah mengada-ngada hal yang baru, cuman masih dibagi dua. Dipahami, karena nanti saya ada sesi tanya jawab. Yang bisa menjawab nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya nanti minta ke Pak Ketua. Jangan minta ke saya lah, atau minta ke Pak DKM mumpung masih ada. Bid'ah itu dibagi menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu adalah mengadakan hal yang baru, yang mana di zamannya Rasulullah tidak pernah dilaksanakan. Seperti kayak gini, memang dulu tidak pernah. Ada sebagian ulama mengatakan pernah melaksanakan seperti ini. Cuman jumhurul ulama, paling masyhur ulama berpendapat bahwasanya tidak ada. Mengadakan hal yang baru, namun hal yang di dalamnya berisi tentang hal yang bernilai ibadah, maka itu termasuk bid'ah hasanah. Yang kedua, bid'ah sayyi'ah. Yang kita pahami adalah yang saat ini bid'ah sayyi'ahnya, mengadakan hal yang baru yang mana tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, tapi sayyi'ah, buruk. Kalau malam ini buruk apa baik? Jujur saja, buruk apa baik? Yang bilang buruk pulang. Habis masih seperti ini masih bilang buruk, mentang-mentang lama banget. Buruk lah, orang gerah banget. Itu sama gerah, bukan minta nambah kipas, enggak, emang panas cuacanya. Tapi insya Allah keringat kita nanti ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita ini pernah mengadakan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi, bid'ah dibagi menjadi dua. Satu bid'ah hasanah, dua bid'ah sayyi'ah, yang termasuk likulli bid'atin dhalalah. Yang dimaksud setiap hal yang baru itu menyesatkan, dan termasuknya dhalalah itu termasuk orang yang nantinya finnar, termasuk orang-orang golongan yang nantinya masuk neraka. Itu bid'ah yang sayyi'ah, mengadakan hal yang baru yang dulu tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah, namun di dalamnya bersifat maksiat. Kalau sekarang maksiat bukan. Ini termasuk bernilai ibadah. Paham? Jadi apabila masih mengadakan maulidun Nabi Muhammad, itu termasuk bid'ah yang dhalalah, yang menyesatkan, berarti mohon maaf belum memahami tentang kajian pembagian tentang bid'ah. Paham? Udah, kalau udah paham kita selesai. Jangan katanya. Kalau sudah paham seperti ini kita tidak fanatik nantinya, tidak gampang menyesatkan orang lain. Ngapain itu gang sebelah? Kenapa ngadain maulid? Wah, itu sesat. Ketika sudah dikatakan sesat, berarti di dalamnya tidak ada unsur ibadah. Kalau seperti ini
nyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mengadakan maulidun Nabi itu adalah izharus surur, menampakkan bangganya kita, menampakkan bahagianya kita, bahwasanya kita mempunyai Nabi yang sangat mulia, Nabi yang sangat agung, Nabi kekasihnya Allah, yang sampai disanjung-sanjung oleh nabi-nabi yang lainnya karena mulianya Nabi Muhammad. Apalagi kita, Rasulullah itu nyanjung kita, apalagi kita. Buktinya disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah disebutkan ketika berkumpul dengan sahabat, tuba liman yarani wa amana bi. Liman yarani, kata Rasulullah, hati-hati ini, takutnya nanti salah mengkaji. Beruntung orang yang pernah berjumpa denganku, yang hidup di masaku, kata Rasulullah, dan berjumpa denganku, wa amana bi, dan dia beriman kepadaku. Apa kata sahabat? Ya jelas kita Rasul. Kata sahabat, Rasulullah nyanjung sahabat pada waktu itu. Namun Rasulullah nyanjung kita semuanya. Yang hadir tempat ini disanjung semuanya. Apa kata Rasulullah? Wa tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Beruntung dan sangat beruntung, bahkan sangat beruntung, kata Rasulullah. Siapa Rasul kok sampai diulang 3 kali? Kata sahabat, liman lam yarani, dia tidak hidup di masaku, dia tidak pernah berjumpa denganku, wa amana bi, melainkan dia beriman kepadaku, kata Rasulullah. Siapa itu? Yaitu kita semua, ya gang Palang 10 ini. Ya begitu juga tim Hadrah, kan bukan gang Palang semua ini, bukan Palang 10. Ya kita nggak disebutin, biasanya sama. Jadi liman lam yarani, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, akan tetapi kata Rasulullah, wa amana bi, tapi dia beriman kepadaku. Buktinya kita percaya bahwasanya Nabi Muhammad itu sangat mulia. Sampai detik ini kan hafal semuanya bahwasanya Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin, wafatnya hari apa? Lahirnya hari, ini bapak-bapak kesana ini kayaknya ngantuk. Ntar saya tanya bapak-bapaknya aja. Bener? Rasulullah lahirnya hari Senin, wafatnya hari apa toh? Udah jauh sambil tiduran lagi. Kalau di sini Ustaz jewer. Jumat sambil tiduran. Wafatnya hari Senin. Saya ulang, ini benar, enggak salah nak. Daripada enggak jawab. Rasulullah lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin. Jam berapa Rasulullah dilahirkan? Jam 8. Jam berapa? Sebelum memasuki waktu subuh. Sampai sebagian ulama mengatakan dalam kitabnya, Rasulullah itu dilahirkan pada jam 4 memasuki waktu subuh. Kok aneh ya, malam 10 ngadain maulid, sudah bukan bulan maulid, dan seperti itu terkadang ada yang mengatakan seperti itu. Mengadakan maulid itu kapan saja. Lo kalau pengen pas, kemarin tanggal 12 hari Senin udah kelewat sebenarnya, tapi jamnya harus sama. Jam berapa? Jam 4. Siapa yang mau hadir? Ustaznya juga gak mau, pada ngorok. Jadi mengadakan maulid Nabi Muhammad itu kapan saja. Kalau sampai maulid Nabi itu disesatkan, kita mau tahu dari mana sejarahnya tentang maulid lahirnya Rasulullah, sahabat Rasulullah, keluarganya Rasulullah. Selanjutnya ini, makanya terkadang malas datang ke maulid. Kenapa? Dibahas tentang lahir hari Senin, wafat hari Senin. Saya tanya sekarang, Rasulullah dikubur hari, ibu-ibu pintar ini, bapak-bapak, Rasulullah dikubur hari, karena nggak tahu bapak-bapaknya, ibu-ibunya tahu kan, udah browsing.
terkadang karena bros. Rasulullah dikuburnya bukan hari Senin. Nah, itu pentingnya kita mengadakan maulid biar tahu sejarah. Ditanya, "Mama, apa kata anaknya? Rasulullah lahir hari apa?" "Senin, Nak." "Wafatnya Senin." "Dikubur?" "Tahu." Rasulullah dikubur pada malam Rabu. Fi lailatul arba', itu dalam kitabnya. Rasulullah dikubur pada malam Rabu. Kalau kita jangan ngikut keburu bau. Ya basi. Makanan basi. Ini kayaknya lapar ya begini. Sama Bu, sama. Saya belum makan. Ya maksudnya nanti biar banyakan itu yang dikasih. Jadi Rasulullah lahirnya hari Senin, wafatnya hari Senin, namun dikuburnya malam Rabu. Kenapa? Kata ulama dikatakan karena Rasulullah meskipun dikubur di malam Rabu, Rasulullah tetap wanginya tidak berubah. Hidupnya beliau wangi, wafatnya pun beliau wangi. Itu Rasulullah. Lah seumpamanya kita bisa seperti itu ya nggak apa-apa. Contohnya nih seumpamanya berwasiat orang tua ke anak, "Nak, nanti saya seumpamanya saya wafat Jumat, kubur nanti Jumat depan ya." Ya nggak apa-apa. Kalau sekiranya masih utuh. Tapi hati-hati akan timbul yang namanya fitnah. Kan ketika mulai bau itu mayat akan diomongin oleh tetangga, "Itu mayatnya bau banget tau." Lah iya ya. Akan kehidupannya dia dulu suka nongkrong ngopi sampai jam 1. Nah, kan kena tetangga yang suka nongkrong sampai jam 1. Oh, ngomongin kita. Padahal yang diomongin orang yang udah wafat. Jadi Rasulullah dikuburnya di malam Rabu. Tapi dalam kehidupan Rasulullah, karena saat ini adalah meladani ahlaknya Rasulullah, makanya kata Rasulullah, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq." Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini tidak lain yaitu untuk menyempurnakan akhlak, terutama akhlaknya bapak-bapak terhadap ibu-ibu. Sebaliknya akhlaknya ibu-ibu terhadap bapak-bapaknya. Rasulullah itu mempunyai sifat yang mudah kita pahami, mudah kita terima, namun sulit kita laksanakan. Yang pertama adalah mempunyai sifat ru'fah. Sifat ru'fah. Jangan ru'pah. Ru'fah. Ru'fah. Apa itu sifat ru'fah? Sifat ru'fah itu adalah mempunyai sifat peka. Rasulullah itu mempunyai sifat peka terhadap istri-istrinya Rasulullah, terhadap anak-anaknya Rasulullah. Bapak-bapaknya juga harus peka. Begitu juga ibu-ibunya juga peka. Kalau ayahnya udah pakai baju tidur, segera cuci muka, wudu, sholat sunnah, hajat. Emang udah pakai baju tidur seumpamanya. Bapaknya juga sama harus peka, Pak. Kalau seumpamanya istrinya punya shopping, dicek trolinya seumpamanya penuh, segera dicek, check out. Itu namanya Bisa tidak seperti itu? Lah kan kok tidak sih? Kan peka. Rasulullah itu ru'fah. Bukan hanya dengan sesama Islamnya Rasulullah, bahkan dengan non-muslim pun yang tidak memeluk Rasulullah, tidak percaya dengan ajaran Rasulullah, Rasulullah tetap peka dengan kasih sayangnya. Itu bapak-bapak dengan istrinya aja masa nggak bisa peka? Troli seumpamanya ada beberapa ibu belum di check out aja besok atau pas istrinya tidur, kan nyenengin istri itu Bu, nanti saya kasih triknya. Taruh di samping suami, shopee-nya
trolinya yang udah ditaruh di troli yang sudah sekian banyak unit itu, dari dalam-dalam sampai keluar semuanya udah ada di troli, semuanya alat-alat dapur ada. Ya, siapa tahu bangun tidur sudah kecekpot semuanya. Lah amin, orang nggak disisain duit, amin gimana coba? Makan tuh katanya udah kurang peka gimana coba? Udah dicekpotin semuanya. Tiba-tiba paket datang, ayahnya matiin data, pusing. Cek OTP Pak, nggak apa-apa. Biar kita itu termasuk orang yang peka. Rasulullah itu peka banget dengan istrinya. Ahlaknya Rasulullah dengan istrinya mencontohkan meneladani yang baik. Tidak pernah keluar dari lisan beliau itu adalah bahasa kasar. Tidak pernah keluar dari lisan beliau itu adalah bahasa kotor. Kalau sekarang bapak-bapak, kalau bukan istri saya jitak kamu ya katanya. Itu kan ngajarnya tidak benar. Jadi istrinya itu karena tidak berani dengan suaminya, maka ke anaknya. Kamu nak, kalau bukan anak saya sejitak pada kamu. Dia emang anak siapa coba? Jadi tergantung suami. Jadi madrasatul ula, tempat didikan yang paling utama yang menentukan baik dan buruknya keluarga, istri dan anak-anaknya di rumah. Di mana? Di rumah. Rasulullah itu di baitnya, di tempatnya beliau meneladani yang luar biasa ke keluarganya. Lah kita di rumah kentut sembarangan, ya udah anaknya ngikut. Nyuruh anaknya tidur, ayahnya ngegame. Ya gimana anaknya mau tidur? Ayo ya mabar kan seperti itu. Kenapa? Karena akhlaknya orang tua yang tidak benar, tidak baik. Dan Rasulullah itu benar Pak, kata Pak DKM tadi, Rasulullah tidak pernah absen ke masjid, memang tidak pernah absen. Namun sebelum beliau wafat, kurang lebih ada sebagian kitab mengatakan sakitnya beliau 12 hari, ada yang mengatakan di kitab yang lainnya mengatakan 14 hari. Tapi beliau tetap hadir ke masjid meskipun sakit. Meskipun sakit. Sampai beliau maghribnya imam maksakan diri, cuman pada waktu isyaknya beliau sudah tidak mampu, sampai minta diwakilkan. Itu begitu besarnya teladan Rasulullah yang memberi contoh beliau kepada kita semuanya. Lah kita alhamdulillah rajin sholat itu sudah alhamdulillah. Tapi jangan kayak sahabat Rasulullah. Pernah mendengar namanya Sa'labah? Pernah tidak? Sa'labah? Kalau pernah saya pindah lagi ceritanya nih, daripada udah tahu. Belum gitu. Benar. Lo maksudnya biar udah diceritain cerita lagi kan seperti itu terkadang. Pernah ya? Sa'labah? Serius Bu, jujur. Rasulullah itu jujur loh. Rasulullah nggak pernah berbohong. Sampai Rasulullah pernah berhenti di salah satu rumahnya sahabat, dikasih hidangannya asam, dimakan semua oleh Rasulullah sendiri. Sahabat sampai bingung, tumben Rasulullah makan sendirian. Gak usah ngomong dulu kata Rasulullah. Kenapa? Kan ada tuan rumahnya. Karena pertama kali Rasulullah makan, kok beda rasanya. Dimakan Rasulullah, habisin. Sahabat bingung, kita nggak kebagian ini. Lah seumpamanya Pak DKM nanti seperti itu, udah jangan nanya. Beneran, karena lapar. Bercanda Pak DKM, bercanda. Kalau Rasulullah beda. Rasulullah itu tidak mau nyakiti hati sahibul hajahnya. Akhirnya Rasulullah ketika keluar dari rumahnya sahabat itu cerita kepada sahabat, tahu nggak kenapa saya habisin tadi? Kenapa Rasul? Yang dihidangi itu asam kata Rasulullah. Coba kalau kamu makan, pasti kamu ngomong asam kan seperti itu kata Rasulullah. Itu Rasulullah menjaga perasaan
orang lain, ya Allah luar biasa, meskipun asam dimakan. Lah kita kopi belum diaduk, kayaknya tuan rumah nggak punya sendok ini, kan seperti itu kadang. Kadang pura-pura ada sedotan nggak mau ngaduk. Lah kalau Rasulullah enggak. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir sohibul hajahnya itu perasaan malu. Jadi Rasulullah tidak pernah membuat orang lain dipermalukan, tidak pernah. Kalau kita sengaja kadang nyakitin tetangga sampai dibikin status, Rasulullah nggak pernah. Kenapa? Karena Rasulullah selain menjaga hablum minallah, hubungannya Rasulullah dengan Allah, Rasulullah juga menjaga banget hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Itu Rasulullah. Lah itu kan Rasulullah Ustaz. Ya iya, kita mau ngikut siapa kalau tidak ngikut Rasulullah. Mau ngikut Fir'aun, ya udah silahkan. Yang sudah merasa jadi Tuhan, merasa mempunyai segalanya, sampai Fir'aun tidak mengakui bahwasanya ada Allah. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak mau sudah mengetahui tentang sejarahnya Tha'labah, ada namanya sahabat Jabir. Pernah dengar sahabat Jabir? Pernah dengar? Kalau Syekh Ali Jabir, ya yang ganteng beliau itu, yang kayak saya. Dia kalah dari mana? Beliau tinggi gede, saya alhamdulillah tidak begitu tinggi. Bilang kecil saya lempar ini. Sahabat Jabir ini bisa meneladani ini, bapak-bapak dan ibu ini. Sahabat Jabir dengan istrinya mempunyai akhlak yang mulia kepada Rasulullah, menjaga perasaan Rasulullah sampai di saat peperangan namanya perang Khandaq. Dalam peperangan, dalam jadi itu perang itu, Rasulullah tiba-tiba manggil sahabat Jabir, Jabir sini, pulang Jabir, coba punya masakan apa? Kasihan sahabat udah lapar semuanya. Begitu juga saya Jabir, kata Rasulullah. Sampai Rasulullah itu membuka bajunya, ternyata dari saking laparnya Rasulullah dikasih batu, kalau tidak salah 3 batu diikat di perut beliau, kurang lebih dia mengatakan 3 hari beliau belum makan dari saking sibuknya berperang. Dulu berperangnya taruhannya nyawa, sekarang berperang taruhannya gengsi. Kamu kok nggak hadir ke acara di sana? Kan nggak diundang. Gengsi dong, bukan seperti itu kadang. Ya Rasulullah dulu berperang, taruhannya adalah nyawa. Pulang sahabat Jabir, keluar dari medan perang, nyampe ke rumah istrinya. Punya apa yang bisa dimakan? Kasihan Rasulullah dan semuanya sahabat-sahabat itu belum makan, lapar semuanya itu. Akhirnya apa? Enggak punya apa-apa, kata istrinya sahabat Jabir. Tiba-tiba, saya kan punya kambing ya. Oh iya, ya udah sembelih. Punya hidangan sedikit yang bisa dibuat roti, ya udah bikin itu. Dalam sejarahnya sahabat Jabir di saat nyembelih apa? Jangan bilang sapi, saya nggak nyebutin sapi. Di saat nyembelih kambingnya, 2 anaknya sahabat Jabir ini menyaksikan yang dilaksanakan eksekusi sahabat Jabir nyembelih kambing yang begitu tajam pedangnya. Akhirnya sahabat Jabir selesai, kembali ke medan perang.
Istrinya sibuk masak kambing. Tapi istrinya sahabat Jabir itu berpikir, malu, aduh nanti ini tidak cukup ini, hidangannya tidak cukup ini. Kasihan Rasulullah dengan sahabat. Akhirnya apa yang terjadi? Fokus banget istrinya sahabat Jabir. Dari saking fokusnya, tidak tahu apa yang diperbuat di belakang oleh kedua anaknya. Namun apa yang terjadi? Anaknya sahabat Jabir melaksanakan apa yang sudah dipraktikkan tadi oleh Jabir. Jadi anak yang pertama itu yang lebih tua, adiknya suruh tiduran. Tiduran dek, coba dek, kayak tadi itu. Oh iya ya, dipraktekin, disembelih beneran. Tiba-tiba, loh kok mati beneran, kata abangnya itu, kata yang lebih tua. Lah kok mati beneran kamu dek? Kabur karena mamanya masih sibuk masak luar biasa. Giliran mau ke belakang pas melihat darah anaknya yang sudah putus lehernya. Karena beliau tetap sayang kepada Rasulullah, khawatir Rasulullah segera hadir. Fokus lagi masak, diangkat anaknya, ya Allah nak, begitu mulianya kamu nak. Diangkat anaknya, dibawa ke kamarnya, disatuin lagi kepala dengan apa? Dengan lehernya. Disatuin, ditaruh lagi, fokus lagi masak, lanjut masak. Tiba-tiba anaknya yang satu itu balik lagi ngintip mamanya lagi fokus masak. Namun ternyata apa yang terjadi? Anaknya yang pertama tadi itu pas dilihat oleh ibunya, karena ibunya kebingungan kemana anak saya. Kasihan dia, pasti kepikiran, saya punya satu-satunya anak saya. Sambil masak, tetap fokus masak sambil mikirin anaknya lagi. Pas melihat ke belakang ternyata ada anaknya kabur. Ternyata anaknya jatuh. Ada yang bilang jatuh ke api. Dan anaknya tersebut juga wafat. Padahal ibunya cuma manggil, bukan pengen marahin. Ya udah, ibunya fokus lagi masak, dibawa ke kamarnya lagi. Rasulullah tidak lama dari itu datang dengan sahabat Jabir, dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Jabir, jangan diturunin itu, taruh di atas aja, enggak usah ada yang melihat satupun hidangan itu. Tapi istrinya Jabir berbisik ke Jabir, tidak cukup kayaknya, begitu banyak sahabat Rasulullah ini. Lah ini udah lapar semuanya. Ya sudah, enggak apa-apa, ini udah Allahu a'lam. Akhirnya kata Rasulullah, jangan sampai ada yang melihat. Terus ngambil semuanya, ngambil semuanya, makan semuanya sampai kenyang. Kebingungan istrinya Jabir dan Jabir, ini kok bisa cukup begitu banyak sahabat yang ikut berperang. Ratusan sahabat pulang ke rumahnya Jabir, makan sampai kenyang semuanya. Namun ketika dilihat oleh istri Jabir, ternyata hidangan tersebut masih utuh, tidak ada berkurang sama sekali. Hebatnya mukjizat Rasulullah yang diberikan oleh Allah. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat Jabir, Jabir, panggil anak kamu yang dua. Biasanya kalau saya kesini kan dia datang salim. Istrinya Jabir keringet dingin, bingung, saya mau laporan apa ini? Waduh, saya ngomong apa? Di mana Jabir? Mana istri anak saya mana? Di kamar. Ya udah panggil suruh ke sini, ayo bareng-bareng. Karena istrinya bingung, mau laporan anaknya sudah meninggal. Gak enak ada Rasulullah. Rasulullah sambil bertanya sambil senyum beliau. Sambil senyum. Mana? Suruh ke sini. Biasanya kalau saya ke sini dia salim kan? Pas diajak istrinya Jabir ke kamarnya, ketika dibuka pintunya, Masya Allah, apa yang terjadi? Kedua anak tersebut dalam keadaan bercanda, bermain di dalamnya. Sampai istri Jabir itu kaget. Lah, kenapa? Enggak jadi. Ayo nak sini, dipanggil Rasulullah. Rasulullah senyum. Kenapa? Rasulullah meskipun berada di medan perang, Rasulullah diberi mukjizat oleh Allah, bisa melihat jarak jauh.
Itu Rasulullah. Mukjizat Rasulullah itu luar biasa. Sehingga beliau termasuk basyarun lakal basyar, manusia, bukan sebatas manusia biasa. Kalau tidak percaya jenengan, nanti praktekin aja. Kalau nggak percaya, seumpamanya nyembelih kambing satu, undang semuanya BCL ini, bukan hanya gang 10, undang semuanya. Gang Palem aja dari 1 sampai 10 ya, undang satu kambing, insya Allah kurang. Sok wali kita, mau wali gimana? Orang sholat masih sering ditinggal. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu cintanya sahabat Jabir dan istrinya kepada Rasulullah, apalagi kita yang selalu kehausan mendapatkan berkahnya Rasulullah, kehausan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Berkah itu memang ada, nyata. Keberkahan itu kita rasakan di dunia ini. Syafaat itu akan kita rasakan nanti ketika hari kiamat. Begitu juga nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasul itu bukan hanya memberi syafaat, Rasul itu juga memberi berkah kepada kita. Begitu juga Rasulullah memberi syafaat. Saya nanti tanya ini, makanya harus paham. Saya nggak mau kalau selesai pulang dari sini nggak ada yang ada yang tidak paham. Begitu juga jumlahnya para nabi, namun tetap Rasulullah paling mulia, sehingga Allah menyebutkan dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Muhammad, saya tidak akan menciptakan dunia dan seisinya. Jadi dari nabi-nabi yang banyak, begitu banyaknya nabi itu karena mulianya Nabi Muhammad. Ada berapa jumlahnya nabi? 20. Pintar. Jumlahnya nabi ada 20. Udah sambil ngantuk 5, ada pikir. Ngantuk jumlahnya nabi ada. Beda nabi sama Rasul, Pak Bu. Jumlahnya nabi ada 124.000 nabi. Paham? Jumlahnya nabi ada 124.000 nabi. Kalau yang diangkat menjadi utusan Allah, yang diangkat menjadi Rasulullah, yang wajib kita ketahui baru ada 25. Paham? Jadi dari 124.000 nabi disaring oleh Allah, diangkat menjadi utusan Allah, yaitu jumlahnya yang wajib kita ketahui 25. Namun disaring lagi dari 25 nabi yang diangkat menjadi utusan Allah, 5 yang disebut dengan ulul azmi. Siapa saja? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Ngejawabnya sambil apa ya? Enggak begitu jelas. Nabi seperti itu. Enggak hafal. Ulul azmi jumlahnya ada 15 gimana coba? Jumlahnya nabi ada di 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Muh, 3 Nabi 4 Nabi Ibrahim, 5 Nabi Muhammad. Hafal kan? Coba tidur di rumah, enggak tahu. Coba tanya, Nabi dikubur hari apa? Hari Senin lah. Orang wafatnya Senin. Itu kalau udah jadi batu. Ditanya udah salah ngegas, kan seperti itu. Itu biasanya ibu IPA gimana coba? Ini ibu-ibu cerdas ini. Ibu IPA.
Giliran saya tanya, itu kerjaannya bapak A, bapak ibu nggak ada. Bapak suka ngalah, betul kan Pak? Ngalah. Kalau nggak ngalah habis tuh piring Pak. Kok diberantakin semuanya, nggak dicuci, pakaian Ya Allah, coba kayak istrinya Rasulullah, Siti Aisyah, yang luar biasa cintanya kepada Rasulullah, luar biasa, pengertiannya luar biasa kepada Rasulullah. Malu, Siti Aisyah itu malu kepada Rasulullah. Coba ibu-ibu pandang 10. Saya nggak jawab ya, pemalu banget. Dan Siti Aisyah malu kepada Rasulullah. Begitu juga Rasulullah kepada istri-istrinya. Ada waktunya bercanda, tidak berlebihan, menjaga perasaan istrinya. Itu Rasulullah. Sampai suatu ketika Rasulullah berpuasa, istrinya Rasulullah masak. Ya sudah, Rasulullah makan. Kenapa? Karena Rasulullah menjaga perasaan istri. Karena puasanya puasa sunnah. Ini puasa Kalau bapak-bapaknya kotok seumpamanya istrinya masak, saya makan Maya. Kenapa makan? Kan Rasulullah makan, kasihan istrinya. Itu kalau kotok jangan, beda. Akhirnya makan Rasulullah, baru mau selesai makan, istri ingat, lah bukannya jenengan ini puasa? Gak apa-apa, kan kamu sudah masak, kata Rasulullah. Tiba-tiba istrinya tidak masak, Rasulullah tidak puasa, Rasulullah diem, tidak marah. Tapi insya Allah malam 10 bapak-bapaknya kayak gitu. Ibu, bapak datang pulang kerja, belum dibikinin kopi seumpamanya, alhamdulillah nggak marah, nggak ditawarin makan, nggak marah. Siap-siap aja nanti giliran gajian dipindahin transfernya. Ya Allah, Rasulullah menjaga perasaan istrinya, begitu juga istrinya menjaga perasaan suami. Jaga perasaan istrinya Pak. Ini pengganti dari ibunya panjenengan. Jangan dibentak, jangan dimarah-marahin. Sayangnya istrinya. Begitu juga perempuan, Bu, jadikan rumahnya itu adalah taman surga. Bisa? Ibu-ibu itu kalau keluar gak usah dandan. Lebih baik kalau tidak keluar dan bisa enggak? Bapak-bapaknya, usahain Pak. Di rumah itu kalau benar Bu, di rumah itu kalau mau sudah membuat bapak-bapaknya nyaman. Bapak-bapaknya pulang, ibu-ibunya udah rapi, udah pakai lipstik separuh seumpamanya. Karena buru-buru buka gerbang, ayahnya datang disambut. Mah, kok pakai lipstik separuh? Habis ayah itu ngerung gerbang, lanjut lagi. Mau kemana Mak? Enggak, kan ayah udah mau datang. Gitu Bu. Biar bapak-bapaknya tuh enggak lama ngopi di sini nih. Ya tempat ngopi kan. Betul tidak? Ini kita ruqyah udah. Biar mulai besok, mulai sekarang ibu-ibu nggak bikin status giliran begadang kuat, tapi pulang bilang ngantuk, kan seperti itu kadang ibu-ibu ya. Betul, nggak salah. Jangan dibikin status Bu, kasihan suaminya. Apa kata suaminya? Apa kata suaminya? Informasikan aja di masjid sekalian Mah, biar pada tahu semuanya, kan seperti itu kadang. Habis dibikin status. Jangan Bu, jangan. Siti Aisyah itu menjaga perasaan Rasulullah, begitu juga bapak-bapaknya.
Mentang-mentang gak dimasakin dibikin status, punya istri dan gak punya sama aja katanya. Padahal cuma gak dibikinin kopi. Ya Allah, ambek-ambekan sampai 3 hari. Yang rugi siapa? Yang untung? Gak ada untungnya Pak Bu. Suami tidur ngadep barat, istri ngadep timur, adu pantat bahasa kasar. Ya Allah, jangan seperti itu. Jadikan rumah itu taman surganya Allah. Bisa, bagaimana caranya? Jadikan ladang ibadah. Sambut suaminya ketika udah pulang itu Bu, udah rapi jenengan, udah wangi, udah mandi, udah sholat. Suaminya datang udah pulang pagi-pagi, nyampe rumah jam 8, masih bikin peta di kasur. Paham bikin peta? Ngiler, belum bangun. Ya Allah, udah suami lembur, gimana mau kamu marah bapak-bapaknya. Bikin kopi sendiri, nyetekin kompor sampai berkali-kali, udah nyala diputer terus biar bangun istrinya. Kode cetek perasaan langsung nyala ya, nggak nyala. Ya Allah, ya maksudnya itu peka apa Bu? Kalau suami datang itu langsung cimok, rapi, wangi gitu. Udah datang ya, dibukain kancingnya, capek ya, diurut. Lagi emang seperti itu Bu. Biar bapak-bapaknya nggak nikah lagi, betul nggak Pak? Oh, ini seneng saya kalau taklim kayak gini nih, kajian kayak gini pisah-pisah. Kalau di depan bapak-bapak, di belakang ibu-ibu kan ngedumelnya nggak kelihatan. Kalau kayak gini kan kelihatan semuanya Pak. Kayak gini aja kalau ngadain acara. Jangan ngadep sana semua, jangan, enakan kayak gini. Nggak apa-apa, biar seolahraga kanan kiri gini terus. Ya Allah, kayak gitu memang. Biar rumah kita itu dijadikan taman surga penuh dengan ibadah. Tiap bulan belanja piring, tak habis. Mau mukul istri nggak enak, mau mukul suami salah, mending banting piring. Salah itu salah Bu. Ya Allah, ini piring perasaan baru beli, saya udah pecah aja, tak habis. Nyuci piring sambil ngamuk-ngamuk. Jadi Rasulullah itu luar biasa akhlaknya. Kenapa manusia itu dimuliakan oleh Allah, bahkan melebihi malaikat-malaikatnya Allah? Kenapa coba? Gara-gara akhlaknya, gara-gara ilmunya. Paham? Jadi kita ini semuanya ini bisa mengalahkan malaikat-malaikatnya Allah. Padahal malaikat-malaikatnya Allah tidak pernah bermaksiat, tidak pernah ingkar kepada Allah. Lah kita sering bermaksiat, sering ingkar kepada Allah, sering ingkar kepada Rasulullah, ingkar kepada keluarga. Namun derajat kita masih bisa lebih tinggi dibandingkan malaikat-malaikatnya Allah, karena kita mempunyai ilmu, mempunyai akhlakul karimah. Paham? Jadi kalau sudah akhlak tidak dipakai, ilmunya tidak dipakai, hati-hati, bahkan nantinya akan lebih hina daripada hewan. Emang ada banyak nggak tahu tempat langsung berdiri kencing, itu kan kayak hewan itu namanya. Nggak punya akhlak, ilmunya tidak dipakai. Bikin ular di jalan, itu anak-anak ini biasanya pulang ngaji bikin ular kencing, adu paling panjang, nggak boleh nak. Kalau bapak-bapak ya paling di pinggir jalan. Kalau ibu-ibu nggak ada. Kalau bapak-bapak, tapi bukan Palam 10, bukan Palam pokoknya, bukan orang BCL. Palam yang lainnya nggak tersinggung lagi.
Jadi akhlak dan ilmu kita harus dipakai agar diri kita, derajat kita tetap lebih mulia dibandingkan malaikatnya Allah. Yaitu akhlak dipakai. Mau kemana akhlak dipakai? Yang sepele-sepele aja yang kita amalkan. Kalau sholat sunnah semalaman insya Allah nggak mampu, ya udah sholat berjamaah isyanya. Kan kalau sholat sunnah berjamaah isya itu pahalanya sama dengan melaksanakan sholat sunnah semalaman. Ada yang pernah melaksanakan sholat sunnah dari malam sampai pagi? Nggak ada. Kalau tidur dari sore sampai siang banyak. Itu bukan tidur namanya. Dari jam 5 tidur bangun jam 8 pagi. Itu bukan tidur, namanya mati suri. Nggak habis maghrib isya subuh hilang. Jadi meneladani akhlaknya Rasul itu tidak susah sebenarnya, tidak sulit, hal yang mudah. Yang diantaranya tadi peka, tidak gampang nyakiti hati orang lain. Kan disebutkan oleh hadisnya Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman dan yang percaya bahwasanya nanti ada hari kiamat, akan ada hari siksaan, falyukrim jarahu, muliakan tetangganya. Jadi tetangga kita ini dimuliakan, tidak ada yang musuhan. Kan nggak ada di Palang 10 yang bermusuhan. Alhamdulillah. Lah, ancaman kalau orang bermusuhan lebih dari 3 hari, hati-hati, pintu surganya Allah tidak akan mengizinkan untuk masuk ke dalam. Kalau bermusuhan disengaja dan memang diniatkan tidak nyapa 3 hari, karena ada rasa unsur dendam, 3 hari berturut-turut, maka pintu surganya Allah tidak akan mengizinkan kita masuk ke dalamnya. Apalagi sebulan. Tapi insya Allah nggak ada di sini, insya Allah. Jangan sampai bermusuhan, bahaya. Yang dikhawatirkan kita wafat dalam keadaan bermusuhan, naudzubillah. Kalau kita wafat dalam keadaan bermusuhan, berarti hakul adami, diri kita hak dengan sesama manusianya, hablum minan nasnya, kita masih belum baik. Berarti ketika wafatnya membawa dosa, naudzubillah. Kita ingat mati aja, ingat wafat. Duh, kalau saya bermusuhan nanti gimana? Kalau saya nggak nyapa gimana? Ya Allah, saya takutnya wafat. Dan itu muhasabah terus diri kita setiap waktunya. Jangan mengikuti angan-angan dengan kehidupan dunia, jangan. Karena ada di Al-Qur'annya, fal umanniyannahum, diajak berangan-angan yang tinggi oleh setan. Sama kayak dengan Tha'labah, sahabat Rasulullah itu yang wafatnya su'ul khotimah. Kenapa? Karena angan-angannya tinggi. Lanjutan ayatnya, falaubilannahum, kemudian disesatkan gara-gara angan-angan yang begitu banyak. Kita sama, angan-angannya banyak. Nanti saya kalau udah punya mobil, kalau udah lancar, saya pengen ngumrohin orang tua mertua saya. Giliran lancar beneran, mobil kebeli, tidak diumrohin. Sampai orang tua atau mertuanya wafat. Hati-hati. Berangan-angan itu jangan berlebihan. Kita nikmati yang saat ini, kita syukuri yang saat ini, biar kita tidak kufur nikmat. Coba saya yang punya, tetangga sebelah meskipun punya acara maulid, pelit banget sih. Karena ada yang seperti itu. Lah, hati-hati itu Pak Bu. Itu yang menyebabkan diri kita ini berdosa kepada orang lain. Kenapa? Karena diajak angan-angan, seakan-akan nilainya ibadah, ternyata nilainya bukan ibadah, malah melainkan nilainya termasuk maksiyah. Gara-gara apa?
ngomongin orang lah, itu kok nggak hadir? Iya, lah habis dia gini orangnya gini, kita undang nggak datang, nah kita yang ngomongin itu dosa. Mengangan-angan terus, diajak berpikir terus, nambah lagi teman, ngomongin lagi nggak kelar-kelar, ya udah semakin banyak dosa kita. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam ini, di malam yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah dengan cara diri kita meneladani akhlaknya Rasulullah yang tadi, yang pertama rufah, peka, tidak nyakiti orang. Loh, kalau saya gini khawatir dia sakit hati, kalau saya seperti ini kasihan dia nanti, ntar salah paham. Harus berpikir seperti itu, biar diri kita ini tidak mudah bertindak, harus melihat kanan kiri kita, biar diri kita ini tetap rukun dengan tetangga, biar tidak ada konflik. Harus peka. Rasulullah juga di saat nyuapin orang buta yang berada di pasar, di saat Rasulullah jalan, ternyata orang buta tersebut dalam keadaan lapar disuapin oleh Rasulullah pelan sesuai dengan takarannya, karena Rasulullah rufah, peka. Kalau kebanyakan kasihan dia udah tua, takut nggak ada giginya. Sampai sahabat Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, saya pengen tahu apa sih yang belum saya kerjakan? Saya pengen tahu. Saya pengen ngikutin Rasulullah, perbuatan Rasulullah selama masih hidupnya." "Ya apa?" "Oh ini coba, pernah nggak kamu ngasih makan orang buta itu di pasar? Dulu dia sering nyakitin Rasulullah, sering menghina, memaki, memfitnah Rasulullah. Di mana dia sekarang? Ada di pasar. Coba samperin." Akhirnya nyobain, nyuapin juga. "Kamu siapa?" Kan saya yang kemarin kamu nyuapin." "Enggak, beda kamu, enggak kayak ini suaminya, karena Rasulullah takarannya pas." "Emang saya kenapa? Kebanyakan kamu," katanya. Sama bapak-bapak ibu-ibunya kalau nyuapin anak, jangan terlalu banyak napa, sampai ditekan-tekan di mulut, biar kenyang kamu nak, kadang-kadang gitu. Dan ini Rasulullah enggak, sesuai dengan takarannya. Apa kata Rasulullah? Biar pas ketika dikunyah. Sama Bu, kalau suaminya sakit, pelan-pelan dikit. Kalau ngasih bubur, buruan apa ya? Enggak capek apa pegel nih tangan? Enggak gitu. Sama juga bapak-bapaknya, suaminya, istrinya sakit, nyuapin pelan sesuai dengan takarannya. Akhirnya ditanya, "Ya memang saya bukan orang yang kemarin." "Terus kemana orang yang kemarin itu?" "Kamu tahu tidak kemarin itu siapa?" "Siapa?" "Orang yang sering kamu hina." Karena di saat ditanya Rasulullah setiap nyuapin, Rasulullah tidak ngasih tahu kalau sini adalah Muhammad Rasulullah. Kasihan dia, kata Rasulullah, nanti kalau saya kasih tahu kalau saya, ntar dia sakit hati karena dia sering menghina saya, memfitnah saya. "Terus kemana dia sekarang?" "Yang kemarin yang nyuapin kamu itu adalah Muhammad Rasulullah." "Muhammad?" "Iya." "Yang sering saya fitnah?" "Iya." "Yang sering saya hina?" "Iya." "Kemana dia sekarang?" "Beliau wafat." Nangis orang yang buta. "Dia kan sering saya hina, sering saya fitnah. Kenapa dia baik banget, masih ngasih suapin tiap dia lewat sini, terus nyuapin saya, ngasih makan ke saya." Sambil nangis dia bercerita, "Ya sudah, ayo bimbing saya biar saya masuk agama Islam. Bimbing saya biar saya mengikuti ajaran-ajaran Muhammad Rasulullah." Kenapa? Karena rufah Rasulullah yang luar biasa, cara Rasulullah yang lemah lembut yang luar biasa, sehingga orang yang buta tersebut meskipun menghina Rasulullah, memfitnah Rasulullah, memaki Rasulullah, ujung-ujungnya nangis dengan kesadarannya bahwasanya Muhammad Rasulullah itu memang benar-benar warasatul anbiya, memang benar-benar uswatun hasanah, contoh yang baik, syiar yang baik, tidak ada fitnah di dalamnya. Memang benar yang disampaikan Muhammad itu semuanya benar. Maka ayo saya bimbing masuk agama Islam.
Itu dari saking baiknya Rasulullah. Paham? Allahumma shalli ala Muhammad. Ngantuk kayaknya sudah. Pegel Pak, sama bener pegel. Orang saya biasanya berdiri. Kalau berdiri ntar kelihatan kecilnya saya gitu kan, nggak enak. Ya mending sama-sama duduk biar kelihatan agak tinggi. Nggak apa-apa sambil selonjoran Pak, nggak apa-apa. Kita kayak ngobrol aja Pak, Bu, beneran selonjoran nggak apa-apa. Nggak usah nahan, daripada muter kanan kiri sampai kayak ikut kentut, mending selonjoran. Nggak apa, selonjoran aja bener, nggak apa-apa, nyantai. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari tadi sudah banyak kajian-kajian yang sudah kita pahami. Jadikan itu adalah bentuk menambahkan cintanya kita kepada Rasulullah. Kita sholawat bareng-bareng sebelum ada sesi tanya dari saya. Enggak saya hukum kalau salah, nggak apa-apa. Saya malah kasih hadiah. Hadiahnya banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini gelasnya apa ya? Enggak, ini bukan hadiah. Ntar diomelin saya sama ketua panitia. Kita sholawat bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sudah Nabi Muhammad. Kita memperkenalkan nama-nama kita kepada Rasulullah. Ketika kita diam selesai sholat sunnahnya, selesai sholat fardhohnya, fokuskan diri kita, hadirkan Rasulullah, pejamkan mata kita, hadirkan Rasulullah di hadapan kita, sambil lalu memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini ya Rasulullah, perkenalkan nama saya ya Rasulullah. Saya ini penuh dengan dosa Rasulullah, namun saya tetap tidak pernah putus asa untuk mendapatkan barokahmu dan syafaatmu Rasulullah. Sempatkan diri kita seperti itu, agar diri kita ini diakui sebagai umatnya Rasulullah. Pertanyaan ini sekarang sebelum saya tutup, yang gampang. Ini lumayan ini, susu beruang. Di dalamnya ada uangnya nih. Yang menang nanti yang bisa jawab. Pertanyaannya untuk bapak-bapak dulu. Semuanya dari ujung sampai sini. Nggak apa-apa, yang tahu jawab. Boleh, nggak apa-apa jawab adik-adik, nggak apa-apa. Biar dapat susu beruang nanti kamu nak. Pertanyaannya adalah, di saat peperangan apakah Rasulullah yang memerintah sahabat Jabir untuk pulang menanyakan hidangan di rumahnya?
Yang tahu angkat tangan dulu nak. Wah bener tadi. Perang Khandaq. Ini nanti buat beliau. Mana? Lah beneran. Bener. Ini buat jenengan nanti bagus buat jawabannya. Benar, perang Khandaq. Pertanyaan selanjutnya ibu-ibu. Ini bu, lumayan ini bu, nggak kalah saing bu. Oh iya ya. Tar dulu saya buka. Kira mau ngambil hadiah. Nggak jawab, maju kan bingung saya. Pak kameramen sibuk banget. Jangan diledekin, kalau nggak ada beliau nggak ada muka kita di TV. Iya. Bu, pertanyaannya, ada berapakah jumlahnya Nabi? Ibu, emang ibu kamu nak? Emang kamu ibu Gisel? Ya udah ibu Gisel, ayo ibu Gisel. Yuk, ada berapa nak? Loh, oh, pinter sih kamu sih. Bener. Ini sel, ambil sel. Ketahuan kamu haus kayaknya sel ya. Jangan dikasih emaknya ya. Tinggal 4 kuah ini gimana? Pertanyaan yang gampang aja ini. Ini untuk anak-anak ini. Bener kamu nak, kamu ini. Yang lagi makan asik ini. Rasulullah dikubur hari apa? Itu paling belakang tuh, yang belakangnya Fikri. Sini maju kamu nak, maju malam Rabu. Iya. Siapa namanya ini? Rudi. Oh Budi, sini Bud. Sini Bud. Bener Bud. Ambil Bud. Ini Bud. Oh, pinter kamu nanya. Bud. Mabut ya. Udah ganteng, jawab bisa itu kan. Lumayan Budi. Insya Allah. Pertanyaan terakhir saya ngasih apa ini? Orang belum dikasih uang sih minta uang gimana sih? Apa ya? Pak Ketua Panitia ya? Siapa Ketua? Ya Allah. Bener nih Pak Ketua di sini. Kalau nggak ada ntar saya ngasih Pak Ketua gampang. Dari ujung ke ujung. Yang bisa jawab. Ada berapa? Gampang ini bener gampang. Orang hadiahnya Pak Ketua bukan saya. Ada berapa jumlahnya ulul azmi dan sebutkan. Fikri, sini Fik. Maju. Kalau nggak maju nggak boleh pulang kamu sini. Saya bawa pulang ke rumah. Ayo Fik. Oh, ada 5. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Lihat terserah Ketua Panitia Pik. Mau dikasih kacang ya terserah Ketua Panitia. Kasih kacang nggak apa-apa Ketua. Bagus jawabannya tadi. Ulul azmi itu ada 5. 1 Nabi Nuh, 2 Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Sudah kita cukupkan di sini saja. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya apabila apa yang saya sampaikan ini
ada tutur kata ataupun bahasa tidak berkenan di hati para panjenengan, dan apabila ada salahnya mohon maaf, beribu maaf, itulah kekurangan kami, dan apabila ada benarnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup langsung dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi washabihi haqqa qadrihi miqdar 'azim. As-salatu wassalamu bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'na an-su'a bi alfi 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 la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم يسر لنا عسر امورنا. اللهم يسر لنا بزيارة مكة والمدينة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تجعلنا بسوء الخاتمة. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود، اغننا بحلالك عن حرامك بطاعتك ما شئت وفضلك من سواك. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا الوحنا الوحنا جل اساسا. ربي اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.